Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Trinur Fadilah dengan nomor NPM 2024 145 00352. Saya di sini akan menjelaskan tugas yang diberikan oleh Pak Maskur Dwi Saputra, SPD MPD, dengan tugas yaitu tokoh-tokoh pendidikan dari dunia. Dalam materi kali ini saya akan membagi dalam 3 kelompok. Yang pertama yaitu tokoh pendidikan dalam dunia barat, yang kedua yaitu tokoh pendidikan Indonesia, dan yang ketiga yaitu tokoh pendidikan dari Timur Tengah. Pertama kali akan saya bahas yaitu tokoh pendidikan dalam dunia barat. Tokoh pendidikan dalam dunia barat itu ada 3. Yang pertama ada Charlotte Mason, yang kedua ada Albert Einstein, dan yang ketiga ada Johann Heinrich. Yang pertama ada Charlotte Mason. Charlotte Mason dikenal sebagai tokoh pendidikan Inggris yang mendedikasikan diri untuk meningkatkan cara mendidik anak-anak. Perempuan kelahiran tahun 1842 itu menemukan metode Charlotte Mason yang menekan bahwa anak-anak harus dididik dari segala lini, bukan hanya pemikirannya. Yang kedua adalah Albert Einstein, kelahiran 1879 di Jerman, Amerika Serikat. Meskipun lebih dikenal sebagai fisikiawan, Einstein juga mempunyai pandangan unik tentang pendidikan. Dia menekan pentingnya pengembangan imajinasi dan kreativitas dalam proses belajar. Einstein melihat bahwa pendidikan seharusnya tidak hanya memenuhi kebutuhan akademis, tetapi juga membentuk karakter dan kecerdasan secara emosional. Yang ketiga adalah Johann Heinrich Pestalozzi, merupakan tokoh pembaharu pendidikan asal Swiss yang lahir pada 17 Februari 1827. Ia menekan pentingnya pendidikan bagi masyarakat miskin. Selain itu, ia juga menerapkan metode pengajaran yang berfokus pada mendorong kemampuan siswa itu sendiri. Dalam pembahasan yang kedua, saya akan membahas tokoh pendidikan dari Indonesia. Di sini ada 3 tokoh. Yang pertama yaitu Raden Ajeng Kartini, yang kedua yaitu HOS Cokroaminoto, dan yang ketiga yaitu ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama adalah Raden Ajeng Kartini, adalah seorang tokoh emansipasi wanita di Indonesia. Beliau memperjuangkan hak-hak wanita pribumi untuk mendapatkan kesetaraan dengan kaum pria. Pada tahun 1904, Kartini mendirikan sekolah wanita di Rembang untuk memfasilitasi pendidikan bagi kaum perempuan. Perjuangan Kartini memajukan pendidikan Indonesia merupakan contoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Yang kedua adalah HOS Cokroaminoto, adalah seorang penggerak nasional yang memiliki kontribusi signifikan dalam dunia pendidikan Indonesia. Cokroaminoto mendirikan beberapa sekolah untuk mendukung pendidikan bagi masyarakat, terutama untuk memperkenalkan pemikiran dan ide-ide politik kepada rakyat. Sekolah-sekolah ini bukan hanya berfungsi sebagai tempat belajar membaca dan menulis, tetapi juga sebagai pusat pembentukan pemikiran dan kesadaran politik. Yang ketiga adalah Kiai Haji Hashim Asy'ari, adalah tokoh yang mendirikan pesantren yang mengajarkan ilmu-ilmu pendidikan umum seperti matematika, sains, dan bahasa asing. Selain itu juga mengajarkan ilmu-ilmu agama. Ia juga mendorong pendidikan untuk perempuan dan menyediakan fasilitas khusus bagi siswa-siswi di beberapa pesantren NU. Perjuangan Hashim Asy'ari dalam memajukan pendidikan umat Islam merupakan contoh penting dalam sejarah pendidikan Indonesia. Dan pada bagian yang ketiga, ini saya akan membahas tentang tokoh pendidikan dari Timur Tengah. Yang pertama yaitu ada Imam Al-Ghazali, dan yang kedua yaitu ada Ibnu Khaldun. Yang pertama adalah Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali tidak hanya membuat kontribusi secara intelektual, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam dunia pendidikan. Dia membangun lembaga pendidikan dan mengajar, juga melatih murid-muridnya secara langsung, membantu menyebarkan ilmu.
Dia menggabungkan prinsip-prinsip pendidikannya dengan prinsip moral dan spiritual. Yang kedua adalah Ibnu Khaldun, membicarakan beberapa komponen pendidikan Islam dalam kitab Muqaddimahnya, yaitu tentang hakikat manusia, tujuan pendidikan, kurikulum, hakikat ilmu, metode pengajaran, pendidik, peserta, orang tua, dan peran masyarakat. Hasil ini menunjukkan bahwa Ibnu Khaldun pantas disebut sebagai tokoh pendidikan Islam. Oke, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye guys.